Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agus Sudiono dari kelompok 5. Di sini saya bersama teman saya, Fikri Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Yang pertama, latar belakang. Yang pertama, yaitu pengertian asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada pengelolaan dana. Nah, di sini ada beberapa teori. Ya, yang pertama adalah manfaat asuransi bagi perekonomian sosial, dasar hukum yang melandasi asuransi yang ada di Indonesia, prinsip-prinsip asuransi, macam-macam polis serta cara membacanya, penggolongan asuransi di Indonesia. Terakhir, yang pertama adalah manfaat asuransi bagi perekonomian nasional. Manfaat yang secara umum dirasakan oleh masyarakat dan khususnya bagi perekonomian bangsa, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manfaat pada segi perekonomian secara umum adalah bahwa dengan adanya perusahaan-perusahaan perasuransian, perusahaan asuransi, reasuransi, broker, adjuster, dan agen-agen akan terdapat akumulasi dana yang dapat dijadikan investasi. Manfaat lain secara umum dengan adanya bisnis perasuransian adalah mengenai penyediaan lapangan kerja. Yang selanjutnya, secara perorangan, manfaat asuransi adalah bahwa lembaga asuransi bisa dipakai tempat untuk melemparkan risiko. Yang keempat, di samping manfaat seperti disebutkan pada butir ketiga di atas, banyak juga orang yang atas inisiatif sendiri mengikuti program asuransi jiwa sehingga masa tuanya telah terjamin. Dasar hukum asuransi di Indonesia. Mengingat asuransi sebagai suatu perjanjian, maka ia harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian, bagian dari hukum perdata. Dengan demikian, sumber hukum asuransi di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH PCT. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, dan yang terakhir jurisprudensi. Pasal 13 KUH PDT menyebutkan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang saling mengikatkan diri melalui perjanjian. Undang-undang sebagai sumber perikatan dibedakan antara A. Undang-undang semata-mata, misalnya kewajiban mendidik anak,
Yang B, undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, perikatan yang tidak melanggar hukum, dan perikatan yang melanggar hukum. Hakikat suatu perjanjian. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya, setiap orang mempunyai kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan isi perjanjian yang dibuatnya dengan ketentuan bahwa isi perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban, tata susila, dan tidak dilarang oleh undang-undang. Hukum perjanjian sebagai suatu bagian dari hukum. Hukum perjanjian sebagai suatu bagian dari hukum perdata merupakan hukum pelengkap. Artinya, ketentuan pada hukum perjanjian itu hanya merupakan ketentuan yang akan melengkapi perjanjian yang kurang lengkap pembuatannya. Syarat sah suatu perjanjian. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, bahwa asuransi adalah suatu perjanjian. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana syarat sahnya suatu perjanjian itu. Pasal 1320 KUH PDT menyebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu yang pertama, sepakat antara mereka yang membuat perjanjian. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, perikatan harus mengenai suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, perikatan harus mempunyai sebab yang halal. Terjadinya dan cara membuktikan adanya perjanjian asuransi. Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis di atas sebuah akta yang dinamakan polis. Pasal 257 dan 258 KUHD akan menghilangkan dugaan ini karena dari kedua pasal tersebut ternyata bahwa polis hanya merupakan bukti adanya perjanjian asuransi, bukan merupakan syarat sahnya perjanjian asuransi. Pasal 257 ayat 1 KUHD menyebutkan sebagai berikut. Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung. Mulai berlaku semenjak saat itu, bahwa sebelum polisnya ditandatangani. Pasal 258 KUHD menyebutkan bahwa bila bukti tulisan atau cover note atau polis belum ada, tertanggung dapat membuktikannya dengan alat bukti lainnya, asalkan sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Pasal 1866 KUH PDT menyebutkan alat bukti yang dapat dipakai adalah bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, dan pengakuan. Nah, yang ketiga adalah prinsip-prinsip asuransi. John D. Steele, BA, FGE, Head of Debt of Banking and Insurance, Glasgow College of Technology, menerangkan dalam bukunya yang berjudul Principles and Practice of Insurance bahwa prinsip dasar asuransi tidak akan tetap untuk selamanya, melainkan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Ada 5 prinsip asuransi yang dikemukakan olehnya. Yang pertama, insurable interest atau kepentingan berasuransi. Yang kedua, utmost good faith, itikan baik. Proximate cause, sebab terdekat. Indemnity, ganti rugi. Dan yang terakhir, subrogation and contribution, subrogasi dan kontribusi. Macam-macam polis serta membaca polis. Adapun macam-macam polis asuransi dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain 1, dari segi hukum. Nah, dari segi hukum ini macam-macam polis asuransi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu polis bursa dan polis perusahaan. Di mana polis bursa ini artinya naskah polis tersebut dan klausulanya diambil dari suatu bursa tertentu. Yang kedua, polis perusahaan, yaitu artinya
Naskah polis tersebut atau klausula-klausula dan tarif ditentukan oleh perusahaan asuransi masing-masing. Nah, kedua dari segi pelaksanaan praktik. Pada pelaksanaannya dalam praktik bentuk polis menjadi 3 macam, yaitu polis tetap, open cover, adjustable policy. Nah, yang selanjutnya cara membaca polis. Pada polis asuransi kadang-kadang dijumpai ada yang dicetak biasa dan ada yang dicetak miring atau italic. Kebiasaan yang dipakai dalam asuransi adalah bahwa yang dicetak miring lebih kuat hukumnya daripada yang dicetak biasa. Kadang-kadang ditemui pula ada yang dicetak di luar naskah atau di luar margin. Maka yang dicetak di luar margin lebih kuat daripada yang dicetak di dalam margin. Kadang-kadang ditemui pula tulisan tambahan yang diketik di samping ada tulisan yang dicetak. Hal ini berarti yang diketik lebih kuat dibandingkan dengan yang dicetak biasa. Ada pula yang dijumpai koreksi dengan tulisan tangan. Hal ini berarti tulisan tangan lebih kuat hukumnya dibanding yang di atas tadi. Urutan kekuatan hukumnya adalah italic, margin, diketik dan ditulis tangan. Nah, yang selanjutnya adalah penggolongan asuransi di Indonesia. Secara garis besar, asuransi terbagi 3 jenis, yaitu asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh anggota golongan masyarakat. Nah, yang ketiga, asuransi umum atau asuransi kerugian. Asuransi umum atau asuransi kerugian merupakan asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang secara langsung disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, sekian dari saya dan dapat ditarik juga kesimpulan dari presentasi saya tadi. Seperti dalam perjanjian pada umumnya, maka perjanjian asuransi jiwa terbentuk sejak adanya kata sepakat atau konsensus antara pengambil asuransi dengan penanggung, dan sejak saat itu pula timbul hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut. Nah, yang kedua, adanya polis dalam perjanjian. Asuransi jiwa sangat penting dalam kedudukannya sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Di samping itu, polis dapat digunakan sebagai alat bukti. Apabila terjadi sengketa di antara pihak, baik sengketa yang berhubungan dengan pembentukan perjanjian maupun sengketa mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian asuransi tersebut. Nah, saran untuk materi ini yaitu alangkah baiknya apabila di dalam KUHD yang mengatur tentang pertanggungan ditambahkan pasal yang mengatur mengenai pengertian asuransi jiwa yang lengkap dan dapat mencakup semua unsur-unsurnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kesatuan pengertian sehingga dapat dihindarkan berbagai penafsiran. Hendaknya di dalam pasal 4 KUHD ditambah dengan ketentuan mengenai tertunjuk atau orang yang menerima uang pertanggungan. Sebab hal ini harus ada dalam perjanjian asuransi jiwa. Yang ketiga adalah hendaknya di dalam pasal KUHD ditambah mengenai pembatasan atau peniadaan tanggung jawab penanggung yang disebabkan adanya kematian tertanggung akibat berkelahi tanding, akibat perbuatan mengambil asuransi, atau orang yang berkepentingan atas
uang pertanggungan. Hal ini dimaksudkan agar dapat sejalan dengan perkembangan asuransi jiwa dewasa ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.